memberikan edukasi dan banyak sekali manfaat, dan tentunya menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang kompeten dalam bidangnya. Dimana lagi kalau bukan di acara Ngeker, ngobrol bareng apoteker. Sahabat Ngeker yang ada di rumah, sebelumnya saya Hilda Ramadhani Susanto yang akan memandu jalannya Ngeker pada pagi hari ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah dan semoga selalu diberikan kelancaran serta kesehatan. Amin. Rasanya sudah sangat lama ya saya tidak menyapa sahabat Ngeker yang ada di rumah. Apakah sahabat Ngeker yang ada di rumah juga merasa rindu dengan saya? Tentunya saya juga rindu ya dengan sahabat Ngeker yang ada di rumah. Sahabat Ngeker yang ada di rumah, tidak perlu berlama-lama lagi. Pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu ada apoteker Junita Anggara Jisti Prihati M.Pharm. Selamat pagi Mbak Junita. Selamat pagi Hilda. Gimana nih, ceria sekali puasa atau enggak nih? Puasa, karena ini ya Mbak, warna lipstiknya yang cetar gitu ya, jadi nggak kelihatan kayak puasa gitu ya. Okay. Mbak Junita gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu. Mbak Junita sendiri sedang menjalankan ibadah puasa juga? Kebetulan sedang tidak. Ada tamu ya. Biasa problemnya wanita ketika bulan puasa adalah kedatangan tamu. Iya. Mbak Junita, pada pagi hari ini Kamis 26 Februari 2026 kita akan ngobrolin tentang apakah obat itu akan membatalkan puasa. Iya, betul sekali. Seperti yang sama-sama kita ketahui ya Mbak Junita, di bulan Ramadan ini kan umat Islam khususnya itu hukumnya wajib untuk berpuasa bagi yang mampu ya. Tapi sebagian banyak orang juga harus tetap meminum atau mengkonsumsi obat pada saat puasa. Nah, kondisi ini itu membuat sebagian orang itu merasa bingung, Mbak. Karena sebagian orang tuh berpikir apakah menggunakan obat pada saat puasa itu membatalkan, sedangkan sebagian orang lagi ada berpikiran jika tidak menggunakan obat penyakitnya akan kambuh seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama Mbak, kok langsung ini ya Mbak, langsung to the point banget ya Mbak. Tapi semoga inti-intinya itu bisa tersampaikan, bisa tersalurkan dan teman-teman sahabat Ngeker yang ada di rumah bisa paham dan mendapatkan ilmunya gitu ya. Jadi Mbak Junita, sebelumnya apakah ada perbedaan antara menggunakan obat atau mengkonsumsi obat pada saat puasa ataupun tidak saat puasa? Ya, baik. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu gitu ya. Boleh. Jadi, selamat pagi gitu ya. Ini kan teman-teman yang mungkin menyaksikan live di Instagram maupun di TikTok ataupun mungkin di platform gitu ya, media sosial dari rumah sakit Adi Atma yang lain. Saya sebelumnya mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, menyambung tadi pertanyaan dari Hilda gitu ya, apakah ada perbedaan sih penggunaan obat saat bulan puasa dengan pada saat tidak puasa nih gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita ketahui gitu ya bahwa sebelum bulan puasa berarti kan kita menghitung rentang gitu ya, rentang waktunya itu adalah 24 jam gitu ya. Jadi satu hari itu adalah ada 24 jam, sehingga ketika ada penggunaan obat dengan aturan pakai gitu ya, satu kali sehari, dua kali dalam sehari gitu, kita akan membaginya. Berarti kalau untuk 2 kali sehari berarti ada di tiap 12 jam. Nah, kemudian kalau untuk di 3 kali sehari biasanya juga kita akan menyesuaikan, kita akan membaginya juga minumnya untuk tiap 8 jam. Tetapi kondisi ini akan berubah gitu ya ketika bulan puasa, karena ada periode puasa itu tadi. Nah, kita puasa kebanyakan utamanya apalagi di Indonesia gitu ya, rata-rata adalah mulai pukul jam 4 pagi gitu, kurang lebih gitu ya. Kadang ya kalau Semarang kan jam 4 lebih 20 lah gitu ya. Nah, itu dan
sampai nanti akan terbenamnya matahari, dan biasanya ada di pukul 18. Iya, betul. Jadi di antara jam 4 sampai dengan jam 18 berarti kan ada sekitar waktu 14 jam tuh. Iya, Ya kan, kurang 14 lebih jam 14 jam yang ya. kita harus ibaratnya menahan untuk lapar, haus gitu kan, tidak ada asupan gitu. Betul. Nah, otomatis ada sisanya adalah 10 jam. Nah, betul. 10 jam yang dimana berarti di situ kita diperbolehkan untuk mengatur waktu untuk minum obat. Jadi kalau dilihat dari rentangnya aja kan sudah beda nih. Ya kan, sebelum puasa 24 jam, pada saat puasa berarti kita hanya memiliki waktu sekitar 10 sampai 10,5 lah gitu kurang lebihnya gitu ya. Kurang lebihnya kan seperti itu. Betul. Jadi kan otomatis dari rentangnya pun juga akan berbeda seperti itu. Cuman nah itu baru membahas untuk dari rentangnya aja nih gitu kan. Jadi kan pastinya akan berbeda gitu. Tapi ya kembali lagi ya nanti bisa ada penyesuaian lebih lanjut tergantung dari maksudnya obat apa yang digunakan, berapa aturan pakainya seperti itu. Berarti tetap ada perbedaan antara saat puasa maupun saat tidak puasa gitu ya Mbak ya. Pasti ada perbedaannya. Gitu. Oke, Mbak Junita, ini sepertinya saya tuh kayak menggebu-gebu ingin bertanya dengan Mbak Junita. Rasanya seru sekali nih karena topik pagi hari ini tuh sangat tepat sekali Mbak karena momentumnya momennya itu karena kita sedang dalam bulan Ramadan. Pasti banyak juga sahabat ngaker yang di rumah mungkin ada saudara, temannya atau mungkin keluarganya yang harus minum obat secara rutin tuh mungkin ini sangat tepat sekali gitu loh Mbak informasinya gitu. Jadi gini Mbak Junita, jika ada pasien yang sedang menjalankan ibadah puasa padahal harus rutin mengkonsumsi obat. Nah, yang diganti itu berarti jadwal obatnya ataukah jenis obatnya? Tuh pertanyaan jadinya menyambung ya. Jadi saling gitu ya. Menyambung. Jadi kalau ditanya yang harus diganti itu jenis obatnya atau diganti jam waktunya. Nah itu kita lihat lagi pada obat apa yang digunakan. Sebenarnya seperti itu. Cuman kembali lagi utamanya memang segala sesuatu gitu ya, termasuk keputusan seseorang ketika dia misalkan berpuasa apalagi memiliki penyakit yang kronis misalnya seperti diabetes ataupun hipertensi, itu kan yang memang penggunaan obatnya sudah rutin gitu ya. Nah itu sebenarnya kita sarankan tetap yang utama harus dikonsultasikan kepada dokter gitu. Jadi untuk pemilihan penggantian obat gitu ya, kemudian ataupun perubahan daripada dosis, perubahan cara pemakaian itu tetap memang keputusan utamanya ada pada dokter. Gitu. Nah, kecuali kalau ketika sudah nanti konsultasi kepada dokter, kemudian kok dokter kan sudah menghendaki nih obatnya ini, baru nanti kita dari apotekernya yang akan mengedukasi untuk menjadwalkan waktu minum obat yang tepatnya. Gitu. Jadi misal nih pasien datang, kemudian dokternya misalkan tetap memberikan oh ya udah Bu, tidak saya rubah nih gitu ya, karena memang ini sepertinya tidak ada efek pada kondisi puasa gitu kan, sehingga penggunaannya ya tetap 1 kali sehari. Nah nanti kita akan melihat apa sih jenis obatnya, berapa banyak obat yang betul. Nah nanti efektivitasnya juga bagaimana, karena ketika obat digunakan 1 kali dalam sehari, berarti itu masih bisa ada pilihan untuk digunakan, apakah itu bisa pada saat berbuka ataupun 1 kali dipilih pada saat sahur gitu. Tetapi tidak boleh terus kemudian merubah-rubah sendiri. Artinya apa? Ketika misalkan pasien itu menggunakan 1 kali sehari, hari ini dia menggunakannya saat buka. Nah hari berikutnya pengennya kata mbaknya kemarin kan 1 kali sehari itu bisa saat buka atau sahur. Besok sahur aja lah, besok lagi saat buka lagi. Tentunya kan tidak seperti itu. Nggak boleh ya, makanya kan tetap 1 kali sehari boleh milih, kecuali untuk obat-obat tertentu gitu ya. Jadi boleh untuk 1 kali sehari, tetapi ya diusahakan konsisten untuk waktunya setiap harinya. Jadi ketika memang waktunya kok minumnya pada saat buka, ya usahakan besoknya juga pada saat berbuka. Jadi supaya apa? Supaya juga kadar obat di dalam
darahnya juga bisa bekerja secara optimal gitu. Jadi berarti intinya itu bisa diganti aturan pakainya, bisa juga diganti sama ini ya Mbak, apa namanya, jenis obatnya. Betul, gitu. Jadi tergantung ya itu tadi ya, tergantung dari apa sih jenis obat yang biasa digunakan oleh pasien tersebut gitu ya. Kalau memang jenis obatnya itu tidak mengganggu keadaan kondisi puasa misalkan gitu, seperti halnya contoh pada pasien dengan diabetes misalkan seperti itu gitu ya. Ketika dia mendapatkan metformin itu efek menurunkan gula darahnya itu tidak sekuat misalkan glibenclamid gitu ya. Jadi ketika mau menggunakan metformin dengan dosis yang sama sesuai dengan pada saat bulan bulan sebelum puasa misalkan diberikan misalkan 1 kali sehari, itu menjadi ya tidak masalah gitu. Tapi untuk mungkin pemberian seperti halnya glibenclamid itu kan mungkin efek samping hipoglikemia lebih besar, sehingga kan khawatir nanti justru terjadi hipoglikemi keadaan itulah. Makanya itu kadang bisa dokter menyarankan untuk diganti regimen seperti itu. Tapi memang kan tidak semua obat mempengaruhi puasa itu, terutama yang penggunaan 1 kali kan sebenarnya masih sangat memungkinkan sekali gitu. Berarti itu memang puasa itu tidak menghalangi siapapun untuk bisa menjalankannya ya Mbak, walaupun sahabat-sahabat juga di rumah yang harus mengkonsumsi obat secara rutin ya. Betul, tapi ya ingat lagi tadi bahwa kondisi ya, jadi harus melihat juga dari kondisi klinis pasien itu sendiri gitu. Dan ya itu utamakan adalah yang pertama adalah konsultasi dengan dokter gitu, karena kan untuk tahu kondisinya, jangan sampai kita yang menentukan nih gitu. Oh baik, saya akan menyapa terlebih dahulu ini Mbak Junita, izinkan saya menyapa sahabat Ngeker yang ada di ini ya Mbak, di luar studio atau yang lagi online ini. Ada yang gabung bersama kita, yaitu ada Dokter Alvin Tonang Mbak. Selamat pagi dokter, semoga selalu sehat. Ini ada pertanyaan Mbak, kok langsung pertanyaan ya Mbak, deg-degan ini. Ini berarti Mbak gitu kali ya pertanyaannya kita skip gitu atau monggo sih. Gini dokter, mohon maaf, berarti ini ya Mbak. Ini dari itu surah. Dari surah Muksin. Yang pasiennya pasiennya dokter Alvin gitu. Seperti itu. Ini berarti ada Ibu Surah Muksin ya. Pasien dari dokter Alvin Tonang ya. Gimana Mbak Junita, mau langsung dijawab dulu atau monggo saya manut aja. Mungkin ibunya juga penasaran Mbak. Jadi ini Ibu Surahmi Muksin, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya membacakan pertanyaannya. Saya pasien dari dokter Alvin Tonang, spesialis jantung. Mbak, maaf mau tanya, kalau digoxin diminum pas buka bareng sama spironolakton gimana, boleh enggak? Gitu ya. Pertanyaannya, digoxin diminum pas saat buka bareng sama spironolakton. Berarti ini kemungkinan besar kalau biasanya untuk digoxin dan spironolakton itu kan dosisnya tunggal gitu ya. Biasanya 1 kali dalam sehari. Kalau memang diminum pada saat pas buka bareng boleh gitu. Jadi Ibu Surahmi, ini jawabannya boleh diminum digoxin bersama dengan spironolakton saat buka puasa gitu. Mungkin jika ada pertanyaan lagi Bu, bisa nanti narasumbernya jawab, karena saya tidak bisa menjawab karena sebagai host ya. Oke, ini saya sapa terlebih dahulu, ada Ibu Kepala Instalasi Farmasi, ada Ibu Mutiara, selamat pagi Ibu. Kemudian ada Erika Ratna, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Apoteker Aditya bergabung, terima kasih. Kemudian ada host fenomenal Ngeker, ada Mas Darmawan, selamat pagi Mas Darmawan. Kemudian banyak sekali ya ternyata yang ikut bergabung di acara Ngeker, baik dari Instagram maupun di YouTube ya Mbak ya. Oke Mbak Junita, kita boleh nggak kalau semisal saya yang bertanya lagi? Oke. Karena saya juga jujur sangat penasaran sekali Mbak. Ini tuh bener-bener momen yang pas sekali gitu. Ya, Mbak Junita, bagaimana sih Mbak aturan konsumsi obat saat puasa? Itu jadi
ini juga menyambung terus ya. Oh ya, ternyata saling berkaitan ya, Mbak ya. Jadi mungkin kalau kita kenal selama ini aturan pakai minum obat itu 1 kali sehari gitu ya. Kemudian 2 kali sehari, kemudian 3 kali sehari, bahkan ada yang 4 kali sehari gitu ya. Kalau untuk 1 kali sehari seperti saya sampaikan tadi berarti bisa digunakan pada saat buka puasa atau pada saat sahur ya, Mbak. Cuman memang misalkan untuk seperti metformin itu lebih kita sarankan diminumnya 1 kali sehari pada saat berbuka. Jadi meskipun efek hipoglikeminya rendah, tetapi lebih kita sarankan pada saat berbuka karena khawatirnya ketika nanti konsumsi pada saat sahur itu justru efek hipoglikeminya kan lebih ini. Jadi memang lebih kita sarankan ketika menggunakannya pada saat berbuka puasa. Tapi berbeda Mbak Hilda. Jadi ketika penggunaan obatnya itu 2 kali sehari. Jadi ketika 2 kali sehari berarti kalau semula itu dibaginya tiap 12 jam karena tadi ini rentannya hanya 10 sampai 10,5 jam, berarti otomatis untuk 2 kali ini kita baginya adalah pada saat berbuka dan satunya adalah pada saat sahur gitu. Jadi pada saat berbuka kemudian saat sahur juga mengkonsumsi. Lah bagaimana kalau untuk yang aturan pakai untuk yang 3 kali gitu ya. Nah 3 kali sebenarnya alangkah juga lebih baiknya ketika disampaikan ke dokternya gitu ya. Apakah ada pilihan jenis obat lain yang mungkin misalnya nih ada sediaan, ada sama-sama mekanisme kerjanya sama, indikasinya itu juga sama, tapi mungkin sediaannya yang lepas lambat gitu ya. Jadi bisa digunakan hanya 1 kali bahkan 2 kali. Tapi kalau memang terpaksanya pada pasien tersebut sudah memang harus diberikan dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari, itu juga tidak menjadi masalah. Artinya berarti obat itu diminum ketika pada saat berbuka, kemudian satunya itu kurang lebih pada saat berarti jam 11 malam Mbak Hilda. Karena kan kita pikirnya berarti rentangnya tiap 5 jam nih gitu ya. Jadi 5 jam kemudian, jadi jam 18 biasanya kita untuk 1 kalinya itu, kemudian 5 jam kemudian kan berarti 19, 20, 21, 22, 23. Nah, berarti pada saat jam 11 malam, terus kemudian satunya lagi yaitu adalah pada saat sahur kan sekitar jam 4. Jadi 5 jam. Itu kalau memang terpaksanya memang dari dokternya kondisinya harus menggunakan obat yang sehari adalah 3 kali gitu, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau yang 4 kali gitu ya? Ya udah kalau memang terpaksanya kalau terpaksanya harus ada obat yang 4 kali ya berarti kita berikan jam 18 gitu ya pada saat berbuka puasa, terus kemudian berarti jam 10 malam gitu ya. Terus kemudian setelah itu baru jam 1, kemudian selisih 2,5 jam berarti 2,5 mungkin sampai 3 jam. Nah, setelah jam 1 baru kemudian diberikan lagi pada saat jam sahur ya Mbak. 4 pagi, 4 subuh gitu. Jadi sebenarnya sih maksudnya masih bisa lah untuk kita atur selama itu memang benar-benar atas indikasi medis dan sudah berkonsultasi dengan dokter gitu. Berarti Mbak kalau kan ada obat ya Mbak yang dikonsumsi itu sebelum makan dan sesudah makan. Nah, kalau semisal yang sebelum makan itu berarti sebelum berbuka langsung minum obat dulu gitu Mbak. Padahal kan kalau berbuka itu dengan yang manis ya Mbak ya. Kalau ini berbuka dengan minum obat gitu Mbak sebelum makan gitu. Jadi kalau untuk aturan yang bagaimana Mbak, kalau aturan obatnya ada yang sebelum makan dan sesudah makan gitu ya. Nah, kalau untuk sebelum makan ya kita sesuaikan kalau memang harus diminum 15 menit ataupun 30 menit. Jadi sesuai dengan kadang-kadang kita ketika memberikan obat gitu ya, kita akan memberikan etiket. Nah, di etiket itu kita sudah cantumkan untuk aturan pakainya. Nah, kalau sudah ada aturan pakainya seperti itu ya berarti kita harus mengikuti dari aturan itu. Kalau untuk 15 menit sampai 30 menit sebelum makan ya berarti pada saat berbuka
azan maghrib gitu. Kemudian kita minum obat itu dulu gitu ya. Terus kemudian kan membatalkan kan ya dengan air minum yang manis-manis gitu ya, baru kemudian mungkin 15 atau 30 menit kemudian baru makan besar gitu ya. Tapi kalau untuk yang sesudah makan itu sebenarnya 5 sampai dengan 10 menit sesudah makan besar itu sudah bisa langsung. Jadi otomatis harusnya berarti ketika sahur jangan mepet-mepet ya Mbak, ya kan? Ya, karena kan ada rentan memang setelah makan harus ada spare 5 sampai 10 menit setelah makan. Yang sebelum pun ada 15 menit sampai dengan 30 menit sebelum makan. Jangan nanti bangunnya pas imsak gitu ya. Cuma tinggal kurang beberapa menit kan gitu. Jadi ya, akhirnya yang sebelum makan jadinya sesudah makan semua karena malah nggak diminum karena akhirnya kan lah saya daripada nggak sahur. Betul. Sebenarnya ketika sudah ada aturan pakai seperti itu kan berarti harusnya kita sudah punya warning di dalam diri bahwa saya harus mengatur sedemikian rupa gitu. Ya, Mbak Junita, lalu ini ada pertanyaan lagi dari saya. Saya tuh sudah mencatat sekali banyak pertanyaan gitu. Mbak Junita, apa sajakah obat yang tidak membatalkan puasa? Ada nggak sih Mbak obat yang nggak batalin puasa? Nah, ini yang mungkin sobat-sobat ngeker di rumah gitu ya harus tahu nih gitu ya bahwa tidak semua obat itu bisa membatalkan puasa. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya lantas apa Mbak gitu ya, obat-obat apa yang nggak membatalkan puasa gitu. Jadi prinsipnya adalah seperti ini Mbak Hilda. Jadi selama obat tersebut tidak melalui mulut dan masuk ke dalam saluran cerna, itu berarti bisa kita katakan bahwa dia tidak membatalkan puasa. Insya Allah tidak membatalkan ya Mbak ya. Sebagai contoh adalah sediaan salep, krim, lotion, koyo gitu ya. Kadang kan pegel-pegel juga ya Mbak ya. Kadang pegel-pegel. Nah, itu kan penggunaannya kan topikal ya Mbak. Maksudnya hanya misalkan dioles gitu kan, berarti dia tidak melalui mulut juga tidak masuk nih ke dalam saluran cerna gitu. Berarti itu juga termasuk ke dalam obat yang tidak membatalkan puasa. Terus selain itu ada juga tadi yang Mbak Hilda sampaikan, ada obat kumur. Tapi ingat Mbak, obat kumurnya harus jangan ditelan. Nanti mentang-mentang katanya Mbak apoteker obat kumur tidak membatalkan puasa tapi ditelan kan sama aja sambil nyicip sedikit mumpung haus nih ya kan, tapi konsepnya nggak gitu ya. Jadi obat kumur itu tidak membatalkan puasa tapi selama tidak tertelan gitu. Terus kemudian apalagi? Terus kemudian ada bagi penderita asma nih Mbak Hilda biasanya kan mereka akan ada penggunaan inhaler gitu ya ketika sesak gitu-gitu. Nah, untuk obat-obat inhaler itu seperti itu juga tidak membatalkan puasa. Terus kemudian ada juga gas. Jadi kalau pasien sesak kemudian dapat bantuan tambahan itu ya oksigen. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Terus kemudian ada suntikan Mbak Hilda. Jadi suntikan yang disuntikan melalui otot gitu ya, atau melalui sendi gitu ya, atau melalui intravena itu juga tidak membatalkan puasa selama suntikan itu tidak mengandung nutrisi. Seperti itu. Jadi kan ada nih pasien gitu kemudian mendapatkan protein gitu-gitu yang itu notabene adalah untuk menambah energi, untuk nutrisi. Nah, itu berarti sudah termasuk ke dalam yang membatalkan puasa. Karena kan berarti ada efek untuk memasukkan suatu nutrisi ke dalam tubuh sehingga membuat dia kenyang. Gitu ya. Kan ada rasa untuk memenuhi itu. Jadi itu kategorinya membatalkan. Kalau untuk tapi kalau untuk suntik aja, kalau suntik tanpa nutrisi yang memang itu digunakan indikasinya sebagai obat ya, meskipun nutrisi kadang juga sebagai obat, tapi kan ada efek tadi gitu ya. Nah, tapi kalau itu juga tidak. Terus kemudian ada juga yang lewat vagina seperti suppositoria, ovula itu juga tidak membatalkan puasa. Terus ada satu lagi Mbak, biasanya yang sering digunakan pada penderita jantung atau angina pectoris. Biasanya kan akan mendapatkan isosorbit dinitrat gitu ya. Kita familiarnya ISDN atau nitrogliserin gitu ya. Itu kan kadang penggunaannya apabila pasien memang serangan jantung gitu diletakkan di bawah lidah. Nah, ketika diletakkan di bawah lidah itu juga tidak masuk ke dalam
saluran cerna Mbak Hilda. Jadi sehingga itu juga tidak membatalkan puasa. Walaupun diletakkan di mulut ya, karena itu kan langsung terabsorpsi ke selaput mukosa dan kemudian terdistribusi ke darah. Jadi itu juga tidak membatalkan puasa. Mbak, berarti kalau yang seperti yang menggunakan terapi ISDN itu, berarti kalau semisal sehari 3 kali, berarti jamnya bisa tetap sama seperti tidak puasa, Mbak? Kalau itu sebenarnya kan kalau untuk ISDN itu kan penggunaannya kalau untuk di bawah lidah kan hanya pada saat serangan ekstra aja ya Mbak ya. Jadi penggunaannya kan hanya pada saat terjadi memang serangan indikasi khusus seperti itu sih. Gitu. Kalau misal terapi seperti biasa ya berarti minumnya seperti tadi yang Mbak Junita jelaskan ya, dibagi jamnya gitu ya. Oke Mbak Junita. Jangan khawatir gitu ya kalau misalkan dapat obat kok misalkan hanya salep gitu terus menjadikan alasan gatel-gatel kan gitu ya. Terus kemudian wah saya karena ini, kecuali memang mungkin kondisinya yang tidak memungkinkan untuk berpuasa ya, karena kan sebenarnya kan kita juga muslim kan juga memang sebenarnya Allah kan tidak mempersusah, tidak mempersulit hambanya gitu ya. Jadi ada kemudahan-kemudahan memang tidak harus berpuasa bagi memang yang sakit seperti itu. Dan sebenarnya tubuh itu Mbak Hilda sebenarnya juga punya cadangan energi, dan itu sudah ada penelitian bahwa cadangan energi itu mampu untuk bertahan hidup jadi selama 25 jam. Jadi ketika kita 25 jam itu tidak ada asupan makan sama sekali pun itu masih kuat. Jadi kalau puasa itu 14 jam berarti kan masih bisa gitu. Iya benar-benar Mbak. Oke Mbak Junita, ini tadi kan kita membicarakan untuk pasien-pasien mungkin yang obatnya obat jalan ya Mbak, atau bisa diminum di rumah gitu ya. Ini kita sekarang berbicara untuk pasien yang rawat inap. Nah ini Mbak, untuk pasien rawat inap itu apakah boleh berpuasa Mbak? Oh gitu ya. Ini saya jawab ya. Jadi kondisi pasien itu rawat inap gitu ya, berarti kan ada indikasi medis tertentu yang mengharuskan dia untuk dirawat gitu. Nah untuk kondisi tersebut otomatis kita sarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu gitu. Karena apa? Karena kan yang namanya pasien itu sudah dalam kondisi rawat inap, berarti emang butuh gitu ya, butuh obat, butuh penanganan yang harus lebih itu daripada hanya sekedar diberikan minum kemudian pasien bisa rawat jalan gitu ya. Sehingga kalau menurut saya gitu ya, usahakan untuk patuh maksudnya patuh dulu aja terhadap pengobatan yang saat ini gitu, supaya terapi pun juga lebih optimal gitu. Kecuali nanti ketika sudah pulang bisalah kita sesuaikan, maksudnya kalau ingin tetap melanjutkan maksudnya puasa gitu, nanti kan bisa dokternya akan menyesuaikan lagi untuk obat-obatan. Tapi ketika rawat inap ya usahakan seperti itu. Cuman memang saya pun mengalami Mbak Hilda, jadi beberapa pasien itu gitu ya, kadang memang kebetulan saya di bangsal bedah, jadi pasien itu direncanakan mau operasi misalkan gitu ya, sudah masuk nih ke ruang anggrek gitu ya, kemudian memang ada beberapa pasien yang datang misalkan sore sampai ruangan udah jam 4 sore, kemudian pasiennya Mas saya kalau bisa misalkan gitu ya Mbak, atau nunggu Mas saya kalau bisa nanti misalkan masuk obatnya, pasang infusnya gitu ya, terus kemudian apa terapinya boleh enggak kalau saya nego nanti setelah saya buka aja kan gitu ya Mbak, jam 4 sore nih Mbak, kan nanggung lumayan gitu. Nah kalau memang maksudnya memang dari kondisinya kan memungkinkan kok memang bagus kita konsulkan dan dokternya pun juga mengizinkan ya tidak masalah gitu. Cuman kan ketika mesti rawat inapnya itu emang bener-bener karena kasus emergensi dari IGD gitu kan. Nah khawatir kan berarti butuh penanganan yang memang segera gitu. Berarti kalau ada pasien yang tetap bersikeras ingin puasa gitu berarti sebaiknya untuk patuh dulu aja ya Mbak ya. Apalagi kan sebenarnya ya itu tadi yang saya bilang Mbak, bahwa kita pun Islam pun memberikan kemudahan ketika maksudnya kita ini ada suatu halangan yang memang kita
tidak bisa menjalankan ibadah puasa ya salah satunya kan karena kondisi sakit kan kita bisa masih diberi keringanan toh Mbak Hilda, kita bisa membayar di hari lain. Kalau memang di hari lain benar-benar tidak bisa membayar pun kita masih diizinkan untuk membayar fidyah. Waduh, ya kan sebenarnya kan ini ya masih ini ngobrol obat sekaligus ngobrol-ngobrol religi. Jadinya kan masih banyak sebenarnya hal yang lantas tidak menjadikan alasan puasa untuk minum obat gitu kan. Betul. Terus lalu Mbak, ini masih ada kaitannya sama untuk pasien rawat inap ya Mbak. Kalau sebenarnya cairan infus itu termasuk obat yang membatalkan puasa nggak sih Mbak? Itu tadi yang saya sampaikan. Yang penting tidak mengandung suatu nutrisi. Jadi ya dia masih ini pun saya juga baca-baca gitu ya Mbak Ida, bahwa memang mungkin ada perdebatan beberapa ulama gitu. Jadi ada yang mengatakan tetap batal, ada yang mengatakan juga enggak. Cuman akhirnya itu waktu itu ada konferensi kalau nggak salah itu di Maroko, sekitar sudah lama sih Mbak Ida, dan itu di situ mengatakan bahwa pokoknya selama tidak mengandung nutrisi yang sifatnya adalah memberikan rasa, jadi menghilangkan rasa hausnya dan laparnya gitu, itu masih tidak membatalkan. Tapi kembali lagi kepada keyakinan masing-masing. Karena kita pun juga tidak bisa memaksa gitu ya. Maksudnya kalau memang keyakinannya infus itu membatalkan ya monggo kita kembalikan kan ya. Utamanya keputusan tetap ada pada pasien gitu. Baik Mbak. Terus Mbak, kalau sebagian orang kan memilih menghentikan obat ya Mbak, agar puasanya tidak batal. Keputusan ini tuh sering dilakukan tanpa pertimbangan medis, jadi tidak konsultasi mungkin ya. Padahal dampaknya itu bisa berbahaya. Apakah resiko menghentikan obat tanpa konsultasi Mbak? Nah, itu tadi ya. Jadi tiba-tiba ngide gitu ya, kalau ngide sendiri. Zamannya anak sekarang itu random gitu ya, inisiatifnya tinggi ya gitu. Jadi kayak aduh, saya lebih milih ibadah nih saya milih ibadah puasa, badan saya juga udah enak kok gitu, nggak usah minum obat gitu. Untuk penyakit-penyakit tertentu mungkin masih bisa ya Mbak Hilda ya ditolerir, tapi bagaimana dengan penyakit-penyakit yang memang sudah kronis, artinya memang sudah membutuhkan penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Nah, sehingga itu sangat tidak kita anjurkan. Karena kalau ditanyain resikonya ya banyak, apalagi misalkan dengan penyakit kronis gitu ya, takutnya, khawatirnya adalah komplikasinya. Jadi nanti malah sampai ke mana-mana. Misalnya orang dengan gula gitu ya Mbak, orang dengan DM. Itu orang dengan DM tuh boleh puasa nggak? Sebenarnya boleh. Tapi ada kriteria khusus, harus apa setidaknya seenggaknya gula darahnya itu terkontrol dengan baik Mbak Hilda. Artinya ya memang di rentan yang normal gitu, meskipun itu dengan penggunaan obat, tapi setidaknya dia record untuk gula darahnya itu masih dalam taraf normal, kemudian tidak ada kelainan ginjal, tidak ada kelainan pembuluh darah pada jantung, kemudian cukup juga cadangan lemaknya, cukup juga nutrisinya, sebenarnya kan banyak kriterianya. Nah, kalau memang kriterianya itu terpenuhi boleh untuk berpuasa gitu. Tapi kalau misalkan saya berpuasa tapi kok malah ngide nggak minum obat, kita khawatirnya adalah ke itu komplikasinya, resikonya sampai sejauh itu ya Mbak, nanti malah bisa sampai ke neuropati diabetes, malah ke macam-macam kan, malah nanti pengobatannya pun akan juga lebih kompleks, lebih panjang juga ya. Jadi jangan ya sahabat maker, jangan coba-coba untuk memutuskan sendiri atau inisiatif sendiri untuk menghentikan pengobatan ya Mbak ya. Jika memang apalagi sudah sampai penyakit kronis, jangan sampai asal ngide
nggak usah minum lah, ini kita ibadah dulu, puasa dulu. Padahal sebenarnya kembali lagi yang tadi Mbak Junita jelaskan, di Islam pun juga memberikan toleransi ya Mbak ya. Dan dari pihak dokter maupun apoteker juga bisa membantu untuk mengaturkan jadwal minum obatnya. Betul. Kalau bingung gitu ya, akhirnya kan mungkin bingung itu tadi kan. Pasti karena kebanyakan juga seperti itu Mbak, akan berpikir-pikir, lalu nih aku minumnya jam berapa, ganggu tidurku atau enggak gitu. Kadang mikirnya malah, ini kan minumnya 3 kali sehari nih, udah yang siang tak skip aja karena puasa gitu, kan. Padahal nggak seperti itu ya Mbak ya. Saya minumnya berarti yang pagi sama pas sahur sama ini aja ya berarti, padahal itu sebenarnya kan 3 kali gitu ya. Kecuali memang sudah konsul, akhirnya dokter mengubah menjadi 2 kali mah. Oke, berarti dokter sudah memperhitungkan dosisnya juga nih gitu. Tapi kalau dia memutuskan sendiri yang awalnya 3 kali, kemudian kok tiba-tiba ya udah ya karena ini 3 kali yang siang tak skip aja ya kan, karena aku puasa nih. Aku minumnya 1 kalinya sahur, 1 kalinya juga buka, kan itu beda cerita gitu. Jadi jangan ya sahabat ngaker yang ada di rumah, jangan sekali-kali memutus atau ini ya Mbak berinisiatif sendiri untuk tidak lagi menggunakan obat gitu ya Mbak ya pada saat puasa gitu ya. Jadi lebih baik ya tadi Mbak Indah konsultasikan kepada ke dokter atau mungkin bisa juga ke apotekernya. Jadi untuk lebih lanjut seperti itu. Juga ini Mbak kalau di rumah sakit Tugurejo nih, di rumah sakit Adiatma, ini kan kita juga di ngaker itu ada di farmasi ada boba ya. Jadi sahabat ngaker yang ada di rumah ini, kalau semisal ada yang mau ditanyakan atau ada yang mungkin kurang jelas, bisa langsung menghubungi apoteker kita di nomor boba ya Mbak, atau bisa klik link tree-nya, nanti bisa langsung terhubung dengan nomor boba ya Mbak ya, seperti itu ya. Jadi nanti mungkin kayak tadi ya pertanyaan dari siapa, Bapak atau Ibu ya? Ibu Surahmi Muksin gitu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut atau apa, itu nanti mungkin juga bisa ditanyakan ke WA-nya Boba gitu ya, WA-nya Boba. Nah, nanti di situ akan dijawab oleh apoteker-apoteker yang bertugas dan itu 24 jam ya Mbak Ida ya. Dan itu gratis ya Mbak, jadi tinggal biaya sama sekali. Memang apa sih keluhannya apa, kesusahannya apa, seperti itu insya Allah akan kami bantu daripada memutuskan sendiri gitu ya, tiba-tiba tidak menggunakan obat gitu ya Mbak ya. Karena kesehatan juga penting, ibadah juga penting gitu ya, harus saling ya Mbak ya. Oke Mbak Junita, kira-kira bagaimana sih Mbak tips aman konsumsi obat saat puasa? Biar tetap aman, jadi tetap puasa tapi tetap aman menggunakan obat. Tipsnya apa Mbak? Yang pertama, ini sudah saya sampaikan sejak awal pembicaraan tadi ya Mbak Hilda, bahwa yang pertama pasti tetap harus konsultasikan dulu kepada dokter gitu ya. Kemudian kalau sudah konsultasi ke dokter, kalau masih ada kebingungan terhadap aturan pakai atau kapan nih waktu minum obat yang tepatnya, bisa dikonsultasikan kepada apoteker. Salah satunya tadi lewat WA Boba gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah tetap ikuti aturan pakai yang ada pada etiket yang tertera seperti itu. Kemudian yang keempat, tetap cukupi asupan nutrisi gitu dan juga cairan. Jadi perbanyaklah misalkan minum pada saat malam gitu ya, buka sahur dioptimalkan supaya tetap cukupan nutrisi dan cairan di dalam tubuhnya itu juga tetap ini. Kemudian jangan pernah menghentikan pengobatan atas inisiatif sendiri. Itu paling penting gitu ya. Jadinya kan kita apalagi di zaman sekarang kan sudah banyak kemudahan-kemudahan gitu ya. Jangan sampai justru kemudahan inilah yang harus kita jadikan peluang, yang harus kita jadikan alat untuk mempermudah kita kan seperti itu. Jadi bukan malah menjadi alasan gitu kan, tapi justru menjadi itu. Jadi kalau tips dari saya sih mungkin
itu Mbak Hilda. Gitu ya sahabat ngeker yang ada di rumah, tips-tips agar tetap aman menggunakan obat pada saat puasa. Jadi kan puasa kan juga kadang nggak cuma puasa Ramadan ya Mbak ya, bisa puasa mungkin Senin Kamis. Jadi tetap aman-aman aja ya Mbak menggunakan obat pada saat puasa, tidak hanya di bulan Ramadan gitu ya. Gitu. Mbak Junita, ini kita sapa-sapa lagi dulu yuk. Ini sahabat ngeker yang masih online. Terima kasih ini masih bergabung bersama kita. Ini emang ada siapa ini Mbak? Ada Dina Rizky 24, terima kasih. Kemudian ini ada Septi Maulida 90 juga ikut bergabung melalui Instagram, juga masih banyak lagi yang mengikuti melalui YouTube ya Mbak. Jadi sahabat ngeker yang ada di rumah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di kolom komentar, atau mungkin jika tidak ada, malu ingin bertanya ya Mbak Junita, bisa langsung klik link tree di Instagramnya Farmasi Tugurejo ya, masih nama yang lama. Jika ingin konsultasi lebih lanjut atau menanyakan hal-hal seputar mengkonsumsi obat pada bulan puasa, bisa langsung di situ, nanti tertera di link tree-nya ada nomor Boba, bisa langsung diklik aja, nanti bisa langsung masuk ke platform WhatsApp ya Mbak ya, dan nanti akan dibalas oleh apoteker yang sedang bertugas. Dan itu full 24 jam ya Mbak ya, gitu. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sahabat ngeker yang ada di rumah? Mungkin ini menambahkan yang tadi ya, gimana Mbak? Yang pertanyaan tadi gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya spironolactone dengan digoxin gitu ya Mbak Hilda gitu. Saya cek interaksinya, sebenarnya memang ada interaksi di mana bahwa spironolactone itu bisa meningkatkan efek daripada digoxin. Jadi meningkatkan efek dari digoxin yang dikhawatirkan akan meningkatkan toksisitasnya gitu. Jadi mungkin juga bisa kita sarankan kalau memang menggunakan keduanya, mungkin yang digoxin diberikan pada saat buka puasa, kemudian yang spironolactone-nya diberikan pada saat sahur. Gitu. Tapi kalau memang misalkan mau diberikan dua-duanya, nah itu apabila nanti kok muncul efek-efek seperti mual, muntah gitu, ya harus segera itu ya Mbak ya, layanan kesehatan terdekat gitu. Karena mengingat ada interaksi di antara keduanya. Baik. Ini ada Ibu Wahyu Nisa Susanto 29 juga, selamat bergabung Ibu, terima kasih. Kemudian ada siapa ini, Ibu Esti Andayani, wah ini pejabat gudang ini. Terima kasih Ibu. Mbak Junita, mungkin ini pada malu-malu bertanya, tapi nanti bisa langsung itu ya Mbak ya, WhatsApp ke Boba aja ya Mbak ya. Saya kemarin tuh sempat hafal nomornya Mbak. Sekarang tiba-tiba tapi memang lebih gampang mungkin kalau nanti bisa ditampilkan gitu ya nomor Boba. Tapi memang kalau semisal kita bicara gini, mungkin yang belum sobatnya ada ini ya. Belum ada, aduh nyatetnya gimana gitu, tapi bisa langsung gampang aja klik aja ya Mbak ya. Kayaknya terhipnotis sama kecantikannya Mbak Hilda gitu. Ini karena ini Mbak lipstiknya mungkin ya Mbak ya. Jadi kayaknya udah yain aja gitu ya. Kalau ditanyain itu puasa enggak, ya puasa, ini memang warnanya kayak gini Mbak. Warna buah naga Mbak. Oke. Mungkin gitu aja mungkin kali ya Mbak ya. Nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya sahabat ngeker yang ada di rumah ataupun dimanapun berada melalui Boba ya. Betul sekali. Berarti kalau nggak ada yang bertanya, berarti artinya Mbak Junita ini sukses Mbak. Sukses dalam artian sangat jelas sekali. Bukan gitu, antara sangat jelas atau malah bingung gitu ya, tambah bingung. Tapi jadi kalau menurut saya ini sangat jelas sekali Mbak, dan benar-benar menambah gimana gitu malahan. Tapi ini benar-benar menambah wawasan saya juga sih Mbak. Jadi nanti kalau misalnya saya ditanyain sama tetangga mungkin atau keluarga bisa menjawab juga, oh ternyata seperti ini. Walaupun sekarang juga
ada kemudahan ya Mbak, seperti di Google itu kita bisa langsung bertanya di Google gitu, tapi alangkah lebih enaknya juga kan seperti kita komunikasi langsung, konsultasi langsung gitu. Oke, sahabat Ngeker yang ada di rumah, mungkin demikian rangkaian acara Ngeker pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga selalu diberikan kelancaran serta diberikan kesehatan. Tapi ini Mbak, sebelum saya ketemu lagi tuh kira-kira setelah Lebaran atau sebelum Lebaran ya? Kalau sahabat Ngeker yang ada di rumah ada ide mau ngajakin ngabuburit, saya atau Mbak Junita boleh. Nanti kita atur waktunya ya Mbak. Kalau mau ngajak buber ya biasanya ya, boleh juga. Tapi kalau mau ngajak sholat raweh bareng juga boleh. Apa aja boleh ya? Apa aja boleh, kita entengan Mbak. Apa aja sekiranya saling baik, nggak apa-apa ya Mbak ya. Oke, yang penting kita entengan tapi bukan murahan ya. Jangan kalau itu ya Mbak ya. Oke, sahabat Ngeker yang ada di rumah, sahabat Adiatma juga yang ada di rumah, yang selalu setia lihat kita secara online, saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup acara seperti biasa Mbak, saya akan memberikan pantun. Nanti yang ada di studio bisa bantu cakep ya. Ya, siap. Yang ada boleh nggak nih Mbak? Boleh, nanti Mbak Junita kalau ada pantun juga boleh Mbak. Oke, saya bacakan pantun saya ya. Ini sudah saya hafalkan 1 hari 1 malam. Luar biasa loh ya. Makan kuaci di pagi hari. Cakep. Makannya bersama kekasih. Cakep. Cukup sekian kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin Mbak Junita ada pantun juga enggak Mbak? Oh enggak, gitu. Oh enggak ada. Enggak pandai berpantun. Enggak pandai merayu-rayu juga gitu ya Mbak? Soalnya biasanya dirayu Mbak. Oh biasanya dirayu, oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih lagi kepada sahabat Ngeker, sahabat Adiatma yang ada di rumah, di kantor, dimanapun berada, sahabat online, offline, semuanya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.